Hari ini di tahun keempat saya, hari ini saya sudah 7 tahun nih Pak, udah periode kedua. Di tahun keempat saya, Desa Dayun itu melompat langsung ke Desa Mandiri. Dan versi Menteri Dalam Negerinya langsung melompat ke swasembada. Yang desa tertinggal tadi itu mengejutkan orang. 2018, Desa Dayun atau Kampung Dayun, desa terbaik nomor 1 Kabupaten Siak, nomor 1 di Provinsi Riau, bidang pembangunan dan pemberdayaan nomor 5 se-Indonesia. Ini tentu ada peran. Nah, ini kita cerita peran. Makonya kami panggil ke sini. Jadi penghulu Kampung Dayun itu kampung tertinggal Pak. Kampung tertinggal. Kalau IDM itu ada 5. Sangat tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Versi Menteri Dalam Negeri ada 3, swadaya, swakarya, dan swasembada. Hari ini di tahun keempat saya, hari ini saya sudah 7 tahun nih Pak, udah periode kedua. Di tahun keempat saya, Desa Dayun itu melompat langsung ke Desa Mandiri. Dan versi Menteri Dalam Negerinya langsung melompat ke swasembada. Yang desa tertinggal tadi itu mengejutkan orang. 2018, Desa Dayun atau Kampung Dayun, desa terbaik nomor 1 Kabupaten Siak, nomor 1 di Provinsi Riau, bidang pembangunan dan pemberdayaan nomor 5 se-Indonesia. Ini tentu ada peran. Nah, ini kita cerita peran. Makonya kami panggil ke sini. Jadi peran di sini pertama betul apa kata pemaparan tadi. Pemapar pertama saya tak apal namanya Pak Said ya. Pak Setio mengatakan, ya Pak Setio mengatakan paling penting pertama itu peta. Betul Pak. Disambung ke RPJM. Sebelum saya menjadi penghulu, saya tuh diajak oleh orang tua-tua sana, majulah kau jadi penghulu gitu. Padahal saya budak kemarin sore Pak. Saya budak kemarin sore suruh maju. Ketika ada bahasa saya suruh maju, paling pertama itu saya kerjakan adalah saya petakan sendiri itu Kampung Dayun. Saya petakan keliling batas, potensi dan lain-lain, rawan bencana dan lain-lain. Setelah peta ada versi saya sendiri, orek-orek di atas kertas, baru saya data, saya kumpulkan data. Inilah untuk menjadi RPJM saya ketika saya jadi. Itu belum jadi, masih berangan-angan. Yang tidak dilakukan banyak kampung atau desa penyusunan RPJM, betul kata pemateri kedua. RPJM sangat penting bagi calon. Jadi ini kejap lagi ada pemilihan nih di beberapa kampung. Bagaimana calon yang mau berkeinginan mencalon, jangan sekedar calon, coba susun dulu RPJM-nya sendiri. Jadi kalau kita udah jadi itu, dari mana mulai kita bisa tahu. Tinggal siapa yang membantu kita untuk berperan. Ini yang saya lakukan Pak. Setelah itu pemilihan saya menang, masuk kantor, memang bentuk kantor kami di situ Ayam Betelu, di situ kantor. Tapi alhamdulillah mungkin Kak Sarah kalau sekarang ke Dayun dah beda lah sedikit. Jadi peran yang pertama itu adalah peran kita selaku pemimpin. Peran kedua adalah peran orang dekat kita yang mensupport dan memberikan masukan. Peran ketiga, orang-orang yang memberikan masukan. Di sini sangat berbeda jauh dengan Jawa. Kenapa Jawa itu sangat bagus desa-desanya Pak? Ini pelajaran bagi kita-kita di Riau. Di Jawa, saya tuh kalau dibanding ke sana tuh Pak, selalu lihat desanya kenapa maju. Di belakangnya ada universitas. Di belakangnya selalu ada akademisi. Di Riau belum saya temui Pak, entah kalau hanya syarat, saya tak tahu. Di Siak saya pribadi mulai membuka diri lah, berkawan dengan kawan-kawan NGO saudara Siak. Ini mereka berperan di bidang lingkungan. Dayun 2014 itu kebakaran sekitar 500
hektar. Itu data kami Pak, yang kami laporkan. Kalau data real kami laporkan mungkin marah kami. Itu data kami Pak, ya kan? Berkat peran dari kawan-kawan Sedago Siak untuk Siak Hijau, banyak masukan yang kami dapatkan. Nah, disinilah mulai saya membuka diri, dapatlah masukan tentang bagaimana membuat peraturan desa tentang lingkungan, bagaimana membuat peraturan desa tentang ekonomi masyarakat, tentang sosial. Semua sudah kita susun Pak dalam Perdes atau sekarang Perkam. Ini bantuan dari kawan-kawan Sedago Siak. Di situ ada NGO-NGO dari SEN, ya kan? Ada juga Bang Tommy, ada juga dari Elang. Pokoknya semualah, ada Fitra Riau, Jikalah Hari. Wah, ini kawan-kawan semua yang ada membantu kami, dan saya tidak lepas di situ. Ternyata yang perlu dilakukan lagi peran dari pemimpin adalah 3T Pak. Kalau menurut saya, dalam menjalin hubungan baik itu dengan pasangan ataupun dengan orang dekat tadi, ada 3T. Pertama, tes, rasa. Jadi kami membangun rasa dulu. Makanya akhirnya sekarang perusahaan yang dulu cuek dengan kami, setelah kita bangun rasa, hari ini kampung kami itu sikit-sikit asal saya teleponnya PT-PT datang cepat untuk membantu, dan saya tak pernah minta duit, saya minta program selalu. Nah, tentu ada rasa. Setelah tes ini bagaimana rasa ini bisa terjaga, itu kita harus bangun trust, kepercayaan. Saya percaya kawan-kawan Sedago Siak ini membantu kampung Dayu itu tulus. Dan kawan-kawan Sedago Siak juga percaya saya akan berniat ikhlas melayani mereka datang dan bekerja sama. Nah, kalau dia terjadi, insya Allah lah. Setelah trust tadi itu transparan Pak. Ini kami buat. Hari ini kami dengan BOB, kalau dulu nak minta bantuan ke perusahaan itu payah. Nah, kalau sekarang kami buat ruang terbuka hijau, kawasan hijau kemarin didukung oleh Kementerian Dalam Negeri datang. Itu sinergi membangun negeri. BOB membangun jogging track dan taman, kami membangun pasar olahraga. Di bawah perusahaan Ekawana membangun tempat jualan model ini. Di rumah batik RAPP melatih ya ibu-ibu kami untuk membatik. Jadi semua perusahaan bekerjasama, berperan penting, dan ini semua ada dalam RPJM saya. Di periode kedua, visi misi saya perkuat lagi. Di sana adalah dengan poin yang misi terakhir, membangun kerjasama dengan sipil, NGO, dan akademisi. Hari ini saya lagi menggarap MOU dengan universitas yang ada di tempat kita, baik UNDRI maupun UIR. Jadi ini sepenggal pengalaman kami, dan peran berikutnya adalah peran pemerintah sendiri. Nah, pemerintah berperan di sini menyampaikan pendamping. Kami ngobrol tadi, pendamping desa awal-awalnya, ini semua saya minta maaf kalau ada yang tak pas dan ini. Awal-awalnya pendamping desa itu yang syarat Pak. Syarat. Semua pendamping desa saya rasakan sekali awalnya syarat. Syarat ADO. Apalagi pendamping bidang BUMDes atau UED. Nampak betul bekas-bekas. Kan gitu kan. Jadi sekarang karena kita desa itu sudah membuat diri yang mau maju, akhirnya pendamping yang nggak bagus tadi untuk diri sendiri ataupun diganti biar seimbang. Ibarat mesin dia yang timpang, disamakanlah mesinnya CC tadi sehingga tak timpang. Dan pendamping desa hari ini sudah saya acung jempol, bisa kita ajak kerjasama dan sangat berperan. Kalau kami butuh mau bikin peraturan desa tentang pungutan desa, mereka siapkan konsiderannya karena mereka yang paham. Pendamping di bidang lingkungan, kayak ada fasilitator FS sekarang nih Ahmad Said ya, itu ketika kami butuh bidang lingkungan mau bikin peraturan, dia nanti yang menggarap tuh, membantu kami. Pemetaan begitu juga. Tentu kawan-kawan dari pemetaan sudah mulai bekerja sekarang, langsung bersuara nih. Ya Bang Mamet ya. Jadi ini yang kami harapkan. Kami tidak menganggap kita ini sudah lebih bagus dari yang lain, tapi apa yang saya rasakan alami, mari bersama saling mengisi. Dan kami, kampung kami juga kalau ada tempat lain yang lebih, ini dari kawan-kawan NGO, kami juga pengen belajar ke sana lagi. Nah, jadi kami tak bosan-bosannya Pak untuk bagaimana saling mengisi dan saling belajar memberi ilmunya. Itu sepenggal kisah tentang peran. Semoga ngopi kita kali ini betul-betul menambah pintar saya dan kita semua, sehingga
ke depan, baik itu Kabupaten Siak maupun besarnya negara kita ini lebih maju, karena memang keinginan dari siapapun itu maju itu tentu dari tapak, itu dari desa. Kembali saya harap kepada semua yang ada di sini, baik itu generasi muda, sama-sama jangan malu kembali ke desa. Itu yang paling penting. Setelah kita tak malu kembali ke desa, insya Allah desa itu akan lebih maju, karena hari ini penghulu itu kalau dapat muda dan bisa membangun desa ini dengan meninggalkan keegoisannya. Jadi sekarang kan kalau dulu zaman saya mencalon penghulu, kawan-kawan saya ketahui, apalah jadi kades tuh, mau jadi apa kades, sayang sarjana dan apanya. Apalagi sekarang S2 gitu juga, apalah S2 tuh kok jadi kepala desa. Jangan malu, ilmu itu kita cari memang untuk membangun negeri kita. Setelah kita bangun negeri kita, insya Allah pengabdian kita itu yang tepat dengan ilmu kita. Itu aja yang kita harapkan kepada generasi semua. Tetap semangat, saya rasa demikian. Mohon maaf terlebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini mungkin harus ada yang bertanya ya. Saya akan menodong satu meja satu. Saya pikir anak-anak desa juga bisa begitu. Potensi di desa luar biasa. Saya banyak bertemu orang-orang hebat, selalu bilang saya dari desa Pak. Dia bilang jangan ke kota, jangan ke Jakarta, jangan ke kota-kota besar. Kamu harus tetap di desa dan bangun desa kamu. Pesannya selalu begitu. Gitu. Jadi saya pikir karena desa adalah masa depan kita, tetap tinggal di desa, tetap jadikan desanya keren, berkontribusi dan berbuat lebih banyak lagi. Semoga lebih banyak lagi penghulu seperti penghulu Dayun, Nasanubrik. Makasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih bentuk inisiatif yang sudah ada dalam pembangunan Siak Hijau ini? Maksudnya bentuk-bentuk inisiatif yang ada untuk pembangunan Siak yang lebih berkelanjutan lagi kayak gitu, terutama untuk yang di kampung-kampung sendiri. Bagaimana menularkan spirit, menularkan bagaimana anak muda ini bisa semangat di dalam berkarya. Yang kedua, bagaimana dia sekarang ini kan zamannya medsos, media sosial ya Pak Yun. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa menumbuhkan ide-ide kreatif. Kita harus kembali ke desa, membangun desa, tapi jangan deso. Iya. Jadi kata yang budak soal lanjut, ada kampung soal lanjut, majukan kampung soal lanjutnya. Kalau udah dapat gelar sarjana, ketika teman Tommy tadi, jangan pula merasa kalau di seberang SSI ya sarjana segala ilmu itu kan tak bisa. Kita tak boleh menganggap kita ini semua mampu, tapi bidang kita tekuni, sampaikan ke kampung kita, bangun kampung kita walaupun itu sendiri dulu. Tips untuk desa maju supaya nanti kawan-kawan lain, kampung lain yang mau niru silakan, tak apa-apa, saling berbagi, dan kami pun diingatkan kalau nanti ada kekurangan. Yang pertama adalah niat. Itu tak bisa lepas Pak. Kalau kita maju jadi pemimpin dengan niat untuk kita sendiri, tak selesai. Yang berikutnya itu dari niat tadi akan lahirlah yang saya lakukan di sana adalah pelayanan. Jadi kalau kawan-kawan NGO ini paham betul nih, kalau mau jumpa saya di kantor, payah jumpa di ruangan. Sampai saya bangun gazebo satu di luar tuh. Jadi begitu saya sampai kantor, duduk berselo lah di gazebo. Nak emak-emak, anak-anak segala macam, disitulah jumpa saya itu. Jadi kita harus mengazamkan diri kita sebagai pelayan. Jadi melayani. Tak ada namanya kepala desa tuh macam zaman kerajaan, makan nak kepala kambing di depan dia, tak ada. Tinggalkan itu cara lama. Hari ini kita ini kalau udah diangkat itu sebagai pelayan, bukan jadi tukang suruh atau penyuruh pemerintah kita yang kasar-kasar yang dulu, tak lagi. Itu dia. Yang berikutnya, upayakan menjadi contoh. Jadi kalau tak bisa contoh di bidang agama misalnya, minimal jangan
membuat aib pula. Itu dulu. Jadi tips berikutnya setelah pelayanan, upayakan kita menjadi contoh supaya anggota kita minimal di kantor itu mau melayani. Saya Pak, periode pertama dari 13 perangkat itu, mulai dari perangkat sekdes sampai ke kadus, satu orang cuma perangkat memilih saya. Satu orang perangkat yang cuma memilih saya. Tapi tak ada satu orang pun yang saya pecat. Saya pakai semua. Sampai periode kedua hanya tinggal satu orang yang tidak memilih saya. Dan hari ini tetap saya pakai. Karena saya tahu harus ada seperti itu di dalam pemerintah. Kalau mau main sapu bersih nanti akan timpang di periode pertama, dan di periode kedua kalau kita sapu bersih akan tidak ada yang mengawasi kita untuk mengingat-ingatkan kita. Nah, itu dia. Berarti kita harus kasih contoh bagaimana yang lain biar bisa jadi ikut kita. Yang ketiga, seperti kata Pak Presiden kita, kerja, kerja, kerja. Ya, ya, itu tipsnya. Sekarang Pak, nanggung pula nanti ya, saya yang inisiatif apa yang dibuat pertama untuk Siak Hijau. Betul kata Bang Tommy tadi, kalau untuk perekam kampung hijau Temusai dah dulu. Betul. Tapi Pak, belum ada Siak Hijau. Kami dah dulu bagaimana membuat peraturan kampung masyarakat peduli api. Belum ada dana dulu tuh Pak. Kami dah dulu membuat peraturan kampung kawasan bebas asap rokok. Di sini kami dah bikin peraturan itu 50.000 dendanya. Tak tahu berapa tahun kemudian bikinlah perda 200.000. Nah, saya pikir dulu lah kami buat lagi kayak begitu kan. Kami dah buat juga peraturan kampung Kaplingan, Kamis Peduli Lingkungan. Kami dah buat peraturan kampung Pok Darling, kelompok sadar lingkungan. Kami sudah hutankan kembali areal terbakar dekat Mas Said nanam Serewangi. Ya Mas Said ya. Kita tanam hutan tanpa minta dana pemerintah. Akhirnya saya diundang ke Lombok. KPH mengajak saya bekerja sama. Dapat bantuan 500 juta dari Bank Dunia untuk menghutankan itu yang bekas terbakar kawasan hutan lindung kita. Belum ada waktu itu kita cerita Siak Hijau Mas ya. Udah dulu kita bergerak, cuman seperti kata kita dia berbual di sini, SDGs. Memang kata Bang Said, Siak aja belum, macam mana ke kampung? Memang Bang, kalau kita lihat secara SDGs umum tidak, tapi semuanya sudah dilakukan, tinggal mengumpulkan berdasarkan poinnya. Tidak tertulis saja. Iya, tinggal tertulis. Dia Siak udah buat SDGs, belum ada SDGs, semua di Siak sudah dibuat, tapi belum dirangkum dalam poin per poin. Itu yang sudah kita lakukan, inisiatif apa yang dibuat, dan pelayanan Siak sekarang baru berpikir dia Infocom pakai berbasis Android. Kampung Dayun 2017 sudah berbasis Android. Hari ini saya nak nengok di daerah mana, tadi baru bicara Mbak Sarah, daerah mana yang lembab, daerah mana yang panas, kemana patroli diarahkan, itu dari handphone saya. Besok MPA patroli ke 83, daerah sana titik hotspot kita banyak, dan juga daerah sana kelembapan tanah berdasarkan alat yang kita pasang sudah mencapai 87% kekeringannya. Masyarakat ke sana MPA. Kabupaten belum lakukan itu untuk Siak Hijau. Ini tadi baru saya tanya bersama Mbak Sarah, Windrop bisa bantu enggak aplikasinya? Kayak gitu, kami udah ada aplikasi. Windrop udah ada apa namanya? Udah masang. Tinggal aplikasinya belum. Satu-satunya di Siak yang punya apa namanya? AWS. AWS itu hanya Kampung Dayun. Iya, Auto Weather Station, pemantau cuaca khusus kampung. Kami sekarang kelemahan di Dayun, saya belum mampu memaksimalkan peran Bumkam. Tapi sudah mulai beransur-ansur. Bumkam sudah kita bikin kembangkan ke wisata. Saya selalu apa kata Pak Menteri, Bang Tommy. Pak Menteri bilang untuk mengatasi lumpuhnya ekonomi dimulai dari desa untuk membangkitkannya. Pertama kita harus perkuat di bidang pangan. Tahun ini APBDes kita atau PBKM kita fokus ke pemberdayaan itu untuk ketahanan pangan. Kita ada bikin program pertanian dan juga program peternakan. Bumdes bidang wisata kami juga udah buat di Bang Tommy ya.
BUMDes kita sudah kita gerakkan juga di bidang wisata, karena target kami PNZ yang ada di Dayun akan kita kelola. Selanjutnya itu PKT, padat karya tunai desa. Alhamdulillah belum ada peraturan PKT, di Kampung Dayun pun sudah menerapkan. Makanya dari itu SDGs itu akan kita kumpulkan, sumbangsi saran dari kawan-kawan NGO dan para pendamping semua kami harapkan semoga nanti bisa terlaksana. Dan kepada generasi muda terakhir nanti sebelum Bang Tommy tambahkan dari Bang Imam tadi, bagaimana kita mengarahkan pemuda untuk bisa semangat dalam berkarya, berkreatif. Pertama, seperti yang dilakukan oleh Pak Bupati kita, baik yang lama ataupun yang sekarang, kita buka ruang kreatif untuk dia. Nah, pertama itu, karena kita pernah muda dan hari ini masih muda, kita tahu anak muda ini masih mengambang, belum tentu apa arah nak tentukannya. Kita harus sentuh di situ, keinginan masing-masing itu harus siapkan. Tidak mesti besar, tapi ada wadah. Pakai itu dulu. Yang berikutnya, jangan bosan-bosan melakukan pelatihan kepada anak muda. Nah, ini yang kami harap nanti kepada para pemerintah, selalu bikin event-event pelatihan, baik itu kewirausahaan, apalagi sekarang kan bidang elektro atau elektrik, ini banyak sekarang, e-money, e-gov sekarang semacam, itu bisa dikembangkan, apalagi untuk usaha-usaha UMKM. Kami di Dayun mulai itu Bang Tommy. Jadi itu saya rasa kalau untuk anak muda, yang penting jangan dikasih mereka gap antara orang tua dan muda. Ini kita harus selalu bersama. Kalau anak muda dan orang tua dikasih gap jarak yang terlalu berpatokan, oh ini gawean orang tua, oh ini gawean orang muda, akan hilanglah nanti kebiasaan dan kebudayaan kita. Contoh adat. Hari ini maaf, saya minta maaf betul kalau nanti pengurus adat ataupun pengurus lembaga adat tersinggung dan terganggu. Kami di Dayun, daerah desanya desa induk belum Siak bernama Sungai Siak, masih bernama Sungai Jantan, Dayun Dahado. Tapi sampai hari ini 7 tahun saya jadi pengulu, belum pernah dapat pelatihan adat. Bagaimana saya yang muda ini paham adat. Ah, itu dia. Ini nampaknya mau jangan sampai ada gap antara generasi ke generasi. Makanya saya harap nanti kita bersama-sama peran bagaimana kearifan lokal bisa terjaga. Ini adalah peran semua lembaga, termasuk lembaga kita, lembaga adat. Jangan sampai ada gap. Apalagi Dayun sangat-sangat etnik, sangat. Oh ya, kami itu Dayun melalui pedalaman Pak, nikah kalau cakap. Tentu ada budaya sendiri yang perlu kami gali. Ini anak muda Mas Imam, jangan malu untuk belajar itu. Anak muda jangan malu untuk memahami budaya. Jangan pakai bahasa lulu gue di tanah Siak nih. Kembangkan bahasa kita, bahasa daerah. Itu yang kami harapkan. Terima kasih.